Kamu penasaran sama Linux tapi belum berani coba karena takut salah install, takut data hilang, atau takut laptopnya jadi rusak? Tenang, di video ini kita tidak akan install apapun. Serius, tidak ada yang diinstal di harddisk kamu, jadi laptop kamu aman sepenuhnya. Yang kita lakukan hari ini adalah menjalankan Linux langsung dari flash disk, menyala, bisa dipakai, bisa dieksplorasi tanpa menyentuh sistem operasi kamu yang sekarang. Ini namanya live session atau live boot, dan ini adalah cara paling aman untuk kenalan sama Linux Mint sebelum kamu memutuskan mau install permanen atau tidak. Di video ini kita akan lakukan semuanya bersama dari awal, mulai dari download file ISO Linux Mint, bikin flash disk bootable pakai Rufus, colok ke laptop, nyalain, dan eksplorasi desktopnya secara langsung. Di akhir video ini, setidaknya kamu sudah pernah memegang mouse di atas Linux Mint yang beneran jalan. Dan kamu akan lihat sendiri apakah Linux ini seseram yang kamu bayangkan atau justru sebaliknya. Oke, kita mulai. Langkah pertama, kita perlu download file Linux Mint-nya dulu. Buka browser kamu dan ketik linuxmint.com atau Linux Mint aja dan pilih website ini. Di halaman utama, kamu akan langsung lihat tombol download. Kemudian klik tombol itu. Sekarang kamu dihadapkan dengan pilihan edisi. Ada 3, Cinnamon, XFCE, dan Mate. Kamu bisa pilih sesuai kebutuhan dan spek dari laptop kamu. Untuk sesi kenalan pertama ini, kita pilih Mate. Ini edisi yang lumayan populer, tampilannya juga sudah mirip Windows, jadi transisinya lebih mudah. Kenapa Mate? Karena untuk pemakaian di laptop saya ini sudah sangat ringan banget ya, di RAM 8 Intel Core i5. Lalu setelah itu klik Mate, scroll ke bawah dan pilih satu link download. Kalau bingung, pilih yang paling atas saja nggak apa-apa. Sambil download berjalan di background, saya mau jelaskan sebentar apa sebenarnya file ISO ini. Bayangkan dulu zaman CD atau DVD installer, untuk kelahiran 90-an pasti pernah merasakan era dimana kalau mau install ulang atau install software, misalkan antivirus mungkin, pasti punya koleksi CD atau DVD installer dengan berbagai sistem operasi dan software. Itu pasti ditaruh di tempat khusus koleksi CD atau DVD. Kalau kamu mau install Windows atau software besar, kamu pasti dapat kepingan DVD yang isinya sistem operasinya. Nah, file ISO itu adalah versi digital dari DVD tersebut. Satu file besar yang isinya adalah seluruh sistem operasi Linux Mint yang dikemas jadi satu. File ini nantinya kita akan bakar atau burn ya istilahnya ke flash disk, supaya flash disk bisa berfungsi seperti DVD installer itu. Bedanya, flash disk jauh lebih kecil, lebih cepat, dan bisa dipakai ulang berkali-kali. Untuk ukuran file ISO Linux Mint ini sekitar 3 GB ya. Kalau koneksi kamu 10 MB per detik, kira-kira ya butuh waktu sebentar lah ya. Kalau lebih cepat, berarti lebih singkat. Biarkan dulu proses downloadnya sambil kita siapkan alat berikutnya. File ISO sudah ada, sekarang kita butuh flash disk dan alat untuk memindahkan file ISO itu ke flash disk. Alatnya bernama Rufus. Ini software gratis, ringan, dan sangat mudah dipakai. Ini yang paling umum digunakan orang untuk membuat USB bootable dari Windows. Kamu tinggal colokkan flash disk kamu ke laptop. Ukuran flash disknya minimal 8 GB ya. Kalau ada yang 16 GB lebih baik. Disclaimer dulu, flash disk ini akan diformat ulang oleh Rufus, jadi semua data di flash disk itu akan terhapus. Kalau ada file penting di sana, silahkan dipindahkan dulu sebelum lanjut. Setelah flash disk aman, buka browser dan download Rufus dari situs resminya. Kamu tinggal ketik aja Rufus, nanti akan muncul rufus.ie. Jangan download dari situs lain, pastikan dari situs resminya langsung. Rufus ini tidak perlu diinstal, jadi langsung klik 2 kali, filenya akan langsung terbuka. Mungkin muncul pertanyaan update, ya klik no aja. Sekarang kita atur satu persatu. Pertama, bagian device di paling atas. Di sini Rufus mendeteksi flash disk yang terhubung. Pastikan yang terpilih adalah flash disk yang kamu siapkan tadi, bukan hard disk atau drive lainnya ya, atau drive lainnya. Kedua, boot selection. Kamu klik tombol select di sebelah kanan ini untuk memilih file ISO yang kita download tadi. Navigasikan ke folder download kalian. Ketiga, partisi scheme. Di sini banyak orang bingung. Ada 2 pilihan, GPT dan MBR sebenarnya. Cara termudah untuk tahu mana yang tepat untuk laptop kamu adalah dengan melihat cara laptop kamu ngebooting. Kalau laptop kamu sudah pakai Windows 8 ke atas dan layarnya muncul logo Windows yang beranimasi, kemungkinan besar itu UEFI. Jadi pilih GPT. Kalau laptop kamu lebih tua seperti ThinkPad T430 saya ini dan boot dengan tampilan teks hitam putih,
pilih MBR. Tapi kalau kamu tidak yakin, pilih MBR saja dulu, nggak apa-apa. Ini yang paling kompatibel dengan laptop lama dan biasanya berhasil di kedua tipe. Setelah semua setting sudah diatur, silahkan klik tombol start di bagian bawah. Akan muncul dialog konfirmasi bahwa semua data di flashdisk akan dihapus. Lalu klik OK aja, maka proses burning dimulai. Di ThinkPad T430 saya, untuk kecepatan prosesnya ini mungkin berbeda-beda ya, tergantung dari spesifikasi port USB-nya atau USB-nya juga. Kalau USB 3.0 mungkin lebih cepat ya. Kalau sudah selesai, Rufus akan menampilkan tulisan ready di bagian bawah. Artinya, flashdisk bootable kamu sudah siap. Tutup Rufusnya, jangan dicabut dulu flashdisknya. Kita akan langsung pakai untuk langkah berikutnya. Inilah momen yang kita siapkan dari tadi. Kita akan nyalakan Linux Mint untuk pertama kali dan pastikan flashdisk masih terpasang ya. Sekarang matikan laptop kamu dengan benar, jangan restart tapi shutdown penuh. Tunggu sampai benar-benar mati. Kemudian nyalakan laptopnya. Segera setelah layar pertama menyala, sebelum logo Windows muncul, tekan tombol boot menu. Ini berbeda-beda tergantung dari merek laptop kamu ya. Untuk ThinkPad saya, tombolnya adalah F12. Tekan berulang kali dengan cepat sampai boot menunya muncul. Kemudian di boot menu, kamu akan lihat daftar perangkat yang bisa dipakai untuk boot. Cari nama flashdisk kamu, biasanya tertulis nama merek flashdisk atau USB storage device. Pilih itu dengan menekan tombol panah di keyboard, lalu tekan enter. Dan tunggu proses bootingnya sampai muncul desktop Linux Mint seperti ini. Bersih bukan? Tidak ada iklan, tidak ada pop-up aktivasi, tidak ada notifikasi yang tidak diminta, dan yang lebih penting, laptop kamu baik-baik saja. Harddisk kamu tidak tersentuh, Windows kamu masih ada persis seperti sebelumnya. Yang berjalan sekarang sepenuhnya ada di flashdisk itu. Oke, sekarang kita mulai jalan-jalannya. Sebelum kita otak-atik lebih jauh, saya mau tunjukkan dulu elemen-elemen dasarnya. Kalau kamu pengguna Windows, banyak hal di sini yang akan terasa familiar. Di bagian paling bawah layar ada taskbar, persis seperti Windows. Dan di pojok kiri bawah ada tombol menu utama, ikonnya seperti daun mint ya, atau Linux Mint, seperti logo Linux Mint. Menu ini adalah pusat semua aplikasi yang terinstall. Kamu bisa lihat ada beberapa kategori seperti internet, office, sound and video, graphics, system tools, dan lain-lainnya di situ. Kemudian kamu bisa langsung ketik aja nama aplikasi yang kamu butuhkan dan itu akan langsung ditemukan. Persis seperti start menu di Windows 10 ke atas. Di pojok kanan bawah ada area sistem tray. Di sini ada ikon koneksi jaringan, volume, baterai, dan jam. Kamu bisa klik aja ikon jaringan untuk connect ke WiFi. Caranya sama persis seperti di Windows. Lalu ada juga file manager atau file browser. Menu ini adalah file manager Linux Mint. Tampilannya sangat mirip sekali dengan Windows Explorer. Di sebelah kiri ada panel lokasi, di mana ada home, desktop, dokumen, download, dan sebagainya. Dan di sebelah kanannya adalah isi dari folder tersebut. Kamu bisa navigasi buat folder baru, rename file, rename folder, semua gerakan yang sama persis seperti di Windows, tinggal klik and klik. Nah, kita akan berkenalan singkat dengan yang namanya terminal. Satu hal yang tidak ada di Windows, tapi sangat ikonik di Linux Mint atau Linux, yaitu terminal. Buka menu lalu ketik terminal dan enter. Ini adalah command line, di mana tempat kamu mengetik perintah langsung ke sistem. Kelihatannya menakutkan, tapi tenang. Untuk sekarang kita cuma pakai satu perintah yang paling tidak berbahaya. Ketik aja neovet, lalu tekan enter. Dan ini adalah kartu identitas sistem kamu. Di sini terlihat semua nama distro yang dipakai, versi kernel kamu, spesifikasi hardware kamu, dan yang paling saya suka, logo Linux Mint-nya dalam bentuk teks ASCII. Yang keren sih menurut saya. Dan kalau kamu lihat laptop kamu jalan dengan spesifikasi yang tertera di sini, artinya Linux Mint berhasil mengenali sistem hardware kamu dengan benar. Dan ini bagian favorit saya untuk ditunjukkan ke orang yang baru kenalan sama Linux. Salah satu anggapan yang salah tentang Linux adalah tampilannya itu-itu aja, tidak bisa dikustomisasi, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Linux Mint bisa diubah tampilannya jauh lebih dalam dan lebih mudah dibanding Windows. Kita coba sekarang buka menu, cari Appearance, lalu cari Themes, atau bisa juga lewat sistem setting ya. Pilih Themes. Di sini ada beberapa kategori.
Yang bisa kamu ubah seperti tema tadi, Windows border, control icon, dan mouse pointernya masing-masing bisa diatur secara independen. Mari kita coba ganti ke tampilan lebih gelap dulu. Misalkan saya ingin merubah temanya seperti ini ya. Nah, kamu bisa eksplorasi lebih lanjut dengan mengganti ikonnya, terus mengganti warnanya lebih dark, dan pointernya kamu bisa atur sendiri sesuka dan se estetik kalian lah. Bayangkan kamu punya lebih banyak waktu untuk eksplorasi ini. Ada ribuan tema pihak ketiga yang bisa di-download dan dipasang. Ada yang mirip macOS tadi yang seperti saya pakai ini, ada juga yang mirip dengan Windows 11. Ada yang punya gaya tersendiri yang tidak mirip dengan sistem operasi apapun. Tapi bahkan dengan yang bawaan saja, kamu sudah bisa lihat seberapa fleksibel tampilan Linux Mint itu. Linux bisa tampil seperti apapun yang kamu mau. Itu salah satu kebebasan yang tidak pernah saya temukan di Windows.